Welcome back guys, it's me again, Glenn Prasetya. Dan hari ini gue mau share 5 tips editing yang bikin foto kamu makin bagus. Tips yang mau gue share hari ini adalah tips editing yang menurut gue ini kayak basic banget. Jadi step-step editing yang akan kita lakukan ini cukup simple, cukup sederhana, nggak terlalu banyak melakukan perubahan ke foto kita. Tapi diharapkan dengan melakukan 5 tips editing yang gue share ini, kita akan bikin foto kita terlihat lebih bagus. Untuk editingnya sendiri, kita bisa menggunakan software atau apps apapun. Kalian bisa lakukan di desktop, kalian bisa lakukan di mobile juga. Basicnya apa yang gue share ini bisa kalian apply. Tapi hari ini gue akan memberikan contoh menggunakan Adobe Photoshop. Yang pertama adalah meluruskan horizon. Jadi pada saat kita motret, biasanya akan ada horizon. Entah kita lagi motret pemandangan, entah kita lagi memotret teman kita lagi traveling misalnya dengan background yang indah. Pasti ada horizon yang terjadi di situ. Horizon ini itu ada baiknya itu tetap lurus. Jadi ini bikin image kita terlihat lebih bagus hanya karena horizonnya lurus. Karena mata kita kalau memandang udah pasti horizon itu kan lurus. Tapi kalau kita foto kadang-kadang kita bisa agak miring sedikit. Kita bisa melakukan editing di Photoshop untuk bikin horizon ini lebih lurus. Oke, di sini ada suatu image hasil jalan-jalan gue. Kebetulan modelnya adalah teman saya, Lee Celong. Dan seperti yang kita lihat, image ini sedikit miring dan gue akan melakukan straighten. Jadi sering kita melakukan foto kita nggak sadar horizonnya sedikit miring. Mungkin ini agak terlalu ekstrim miring, tapi but this is like the real picture yang kebetulan di shoot miring. Jadi bisa kita gunakan sebagai contoh. Dan di sini kita akan menggunakan function crop. Nah, tools crop di sini. Kemudian kalian lihat ada straighten. Nah, straighten ini di sini kita bisa tarik garis lurus untuk mana yang akan dijadikan horizonnya. Kita akan gunakan dari sini. Let's say sampai ke sini. Nah, otomatis dia akan menjadi lurus dan tinggal kita enter, otomatis akan ada area yang terbuang karena ini cukup miring, jadi akan ada area yang terbuang. Tapi kalau kita lihat masih aman, kakinya belum ke crop. Ya, there it is. Jadi akan terlihat lebih menarik dibandingkan pada saat tadi masih miring, ini lebih lurus. Tips kedua adalah mengedit white balance-nya. Jadi kita bisa mengadjust white balance dari hasil foto yang kita hasilkan. Kadang white balance-nya salah, karena mungkin kita setting secara manual, atau autonya pun mungkin juga lagi nggak bener white balance-nya. Nah, itu akan bikin foto kita terlihat natural warnanya. Nah, kita bisa melakukan editing di Photoshop untuk membetulkan white balance-nya. Suggestion dari gue, memotretlah dengan RAW, karena informasi warna yang di-capture di dalam file tersebut akan masih sangat rich. Jadi pada saat kita ganti white balance-nya, itu juga akan masih terlihat bagus. But anyhow, if you shoot with JPEG or TIFF, it doesn't matter. Kita masih bisa atur white balance-nya menggunakan apps editing tersebut. Function selanjutnya adalah white balance. Kita bisa lihat bahwa di image ini, kalau kita lihat mungkin sedikit bluish. Menurut gua akan lebih baik kalau white balance-nya kita benarkan sedikit menjadi lebih warm. Di Photoshop kita bisa buka function filter, kemudian kita pilih kamera raw filter. Nah, di sini kita lihat temperaturnya. Ini cenderung bluish hasil fotonya. Kita bisa bikin lebih warm dikit. See? It looks better now dengan warm. Mungkin jangan terlalu warm juga. Oke, kita oke kan? Oke, kita bisa lihat bedanya sebelum dan setelah. Pada saat lebih warm terlihat lebih netral karena tadinya terlalu bluish. Kita lihat flooring di bawah itu agak biru, sementara sekarang udah lebih kuning, which is di matahari siang yang cukup terik, seharusnya se-warm ini. Tips ketiga, mainkan kontrasnya. Jadi kalau kita motret, kadang-kadang kita merasa kayak foto kita flat gitu kan. Untuk bikin foto kita lebih pop out, apalagi terutama objek-objek yang kita foto, itu kalian bisa mainin kontras. Itu gampang banget, kalian cuma tinggal adjust kontrasnya, otomatis image tersebut akan lebih popping out atau terlihat lebih kontras, jadi akan terlihat lebih menarik. Oke, function ketiga yang bisa kita gunakan untuk editing yang cukup basic adalah permainan kontras dan brightness. Di sini kita akan buka image, kemudian adjustment. Di sini ada pilihan brightness dan kontras. Sometimes foto kita under, kita bisa betulin di brightness-nya. Sometimes kita bisa betulin juga di kontrasnya. Biasanya kalau kontras akan bikin image kita sedikit lebih pop out. Nah, untuk brightness-nya di foto ini menurut gue nggak perlu kita benerin karena udah cukup oke. Tapi kontrasnya bisa kita mainin dikit agar orang dan objeknya semakin pop out. Sedikit lebih kontras, kita lihat semuanya terlihat lebih, kesannya lebih tajam. Padahal ini hanya permainan kontras aja. Kita lihat di background-nya, kita lihat di orangnya. Coba saya zoom. Oke,
kita lihat bedanya sekarang. Pada saat permainan kontras itu dimainkan, terlihat lebih popping out. Ingat, jangan mainkan kontras terlalu berlebihan juga, karena nggak akan terlihat menarik nantinya. Kalau berlebihan terlihat seperti image yang jelek. Nah, gue mau tambahin sedikit tips. Setelah kalian main kontras, sebenarnya kalian bisa mainkan sedikit di permainan shadow dan highlights. Karena seperti yang kalian lihat, ini image di sini agak backlight, jadi akan ada shadow di objeknya. Saya akan tambah shadow-nya, tapi nggak sampai 35, mungkin cuman sekitar 10 aja. Lihatlah, ada detail yang lebih keluar pada saat shadows ini gue angkat. Highlights pun bisa kita mainkan. Jadi bagian-bagian yang agak over bisa kita kembalikan sedikit. Kalian lihat detailnya akan terasa lebih banyak, lebih keluar lagi, hanya karena permainan kontras kemudian diikutin shadows dan highlights. Selanjutnya adalah mengedit menggunakan saturation atau vibrance dari foto tersebut. Ini adalah permainan warna. Sometimes foto yang kita hasilkan terlihat flat juga karena warnanya. Kita bisa boost sedikit dengan menambah saturation atau vibrance. Apa sih bedanya saturation sama vibrance? Menurut gue kalau saturation pada saat kita naikin, itu overall picture akan semua warnanya naik. Biru akan lebih biru, merah akan lebih merah, semuanya akan naik. Ini kita perlu sense yang benar juga, apakah kita akan memainkan saturation atau vibrance. Sedangkan vibrance itu bisa dibilang lebih smart, dia akan pilih warna-warna tertentu yang perlu dinaikin sama dia. Gue pribadi suka mainin vibrance dan saturation dari hasil-hasil foto gue, karena kita kepingin pada saat gue post foto tersebut atau gue tunjukkan ke orang, itu terlihat lebih menarik, lebih vibrant semuanya, yaitu memainkan vibrance atau saturation tersebut. Selanjutnya adalah permainan vibrance dan saturation. Di sini kita akan pergi ke image, kemudian kita pergi ke vibrance. Di vibrance ini ada pilihan vibrance dan saturation. Seperti yang gue mention sebelumnya, saturation ini akan menaikkan semua saturasi dari foto secara bersamaan. Kita lihat bagian kulit wajahnya pun naik, sepatunya naik, ini semua naik, langit naik. Itu yang kita lakukan dengan vibrance. Kalau vibrance kita turunin, dia akan lebih desaturated. Ini bisa berguna juga untuk beberapa efek foto yang mau kalian hasilkan. Dan sekarang gue akan coba tunjukkan permainan vibrance. Nah, kalau vibrance kita naikkan, sama kayak tadi 35, kita lihat langitnya sedikit lebih biru, tapi kulit orangnya nggak naik secerah tadi, nggak se-strong tadi. Semua warna kuning-kuning di sini nggak naik se-strong tadi. Jadi bisa dibilang ini lebih bagus. Karena dia lebih smart, dia lebih memilih objek mana yang terlihat lebih bagus pada saat dinaikkan. Dan menurut gue bisa push lagi sedikit lebih tinggi. Sampai 50. Mungkin sedikit lebih. Sampai 40. Nah, sampai 40 langitnya terlihat lebih biru, tapi orangnya nggak terlihat nyala berlebihan. Oke, kita bandingkan before dan ini afternya. Kita lihat bahwa vibrance dan saturation ini memberikan warna sehingga foto kita terlihat lebih menarik. Tips terakhir untuk basic editing yang bisa kita apply adalah bikin foto kamu lebih tajam. Ini akan bikin tampilan image kamu terlihat lebih menarik pada saat kamu post atau kamu tunjukkan ke orang. Biasanya kalau kita motret, meskipun kita udah tahu ini fokus dan sebagainya, tapi ada banyak elemen yang bikin foto tersebut sedikit tidak terlihat tajam. Atau terutama kalau untuk kita post di digital lah ya. Kita bisa melakukan penajaman itu di Adobe Photoshop dengan berbagai tools sebenarnya. Cuman hari ini gue mau share yang paling sering gue pakai adalah Unsharp Mask. Yang terakhir adalah membuat foto kita terlihat lebih tajam. Mari kita lihat. Sebenarnya foto ini udah tajam, tapi kadang pada saat kita melakukan image yang lebih tajam itu akan terlihat lebih bagus fotonya. Di sini gue menuju ke filter, kemudian sharpen. Yang paling mudah bisa gue gunakan adalah Unsharp Mask. Dia akan menghilangkan bagian-bagian yang blur dari foto tersebut sehingga terlihat lebih tajam. Nah, ini kita lihat ada previewnya before after, tapi saya tidak mau amount dan reduce-nya segede ini, jadi mungkin akan saya turunkan sedikit karena menurut saya kalau terlalu tajam itu akan ada grainy yang naik juga dan itu nggak bagus ya, image-nya terlihat kayak kualitas fotonya jelek. Oke, saya cuma memainkan amount dan reduce. Oke, kita bisa lihat di sini previewnya before after. Bedanya sangat tipis. Oke, bisa naikkan lagi dikit. Nah, kita lihat di matanya ada bagian yang kurang tajam, agak blur, kemudian jadi lebih tajam. Oke, mari kita lihat hasilnya di sini. Harus di 100% ya kalau mau ngecek. 100%-nya di sini.
Kita lihat semua detailnya, before dan after. Nah, ini hanya sedikit guys, jadi bukan proses pentajaman yang banyak banget. Ini berguna juga buat kalau foto kalian atau lensa kalian mungkin kurang tajam, pada saat kalian lakukan ini mungkin akan bikin fotonya terlihat lebih bagus. Well, itu sedikit sharing dari gue. Semoga 5 tips basic editing ini bisa bikin foto kamu lebih baik. Jadi memang yang gue share ini basic banget, very basic. Everyone can do this, dan semoga kalian terus semangat berkarya. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Glenn Prasetya dan like dan share this content. Thank you guys, and I'll see you in the next video. Bye!